Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Delaida Stiola. Di sini saya berlaku sebagai moderator pada presentasi kelompok kami mengenai tugas validasi yang intinya nanti akan membahas tahapan proses pengujian mutu, pengujian kualitas mutu, dan bagaimana cara menghasilkan obat yang bermutu. Di sini di kelompok kami berasal dari kelompok 1 dan berisi 7 anggota, ada Dea Raihan, Melati, Farah, Nanda Putri, Anissa Nada, saya sendiri dari Sila dan Fauzia Anindita. Materi yang pertama, di sini kami membahas tahapan proses validasi yang akan disampaikan oleh Anissa Nada Zahra. Kepada Anissa Nada, dipersilahkan. Baiklah, untuk sebelum memasuki proses tahapan, kita terlebih dahulu mengenal apa itu proses validasi. Jadi, proses validasi itu sebenarnya merupakan suatu tindakan pembuktian terhadap apa yang kita kerjakan itu sudah layakkah atau belum. Jadi tujuan dari validasi ini juga untuk mengkoreksi kesalahan agar nantinya di masa mendatang tidak akan terulang kembali. Jadi proses validasi ini pada dasarnya dibutuhkan untuk mengetahui apakah setiap komponen misal bangunan, mesin, utilitas, proses pembersihan sudah sesuai dengan standar dan dapat menjamin mutu dari produk. Lanjut. Di sini kita akan membahas mengenai tahapan proses validasi kualitas obat. Ada 5 tahapan. Yang pertama itu adalah membentuk validation committee atau komite validasi. Jadi komite validasi ini dari beberapa literatur dibagi menjadi 5 pelaku utama, yaitu ada project team, departemen validasi, departemen quality assurance, teknisi validasi, dan kontraktor, di mana pada masing-masing pelaku utama ini memiliki perannya masing-masing untuk menjalankan proses validasi dan kualifikasi dari awal hingga akhir. Yang kedua, setelah kita membentuk komite validasi, selanjutnya kita membuat atau menyusun FMP atau Validation Master Plan. Dikenal juga dengan rencana induk validasi, di mana dalam FMP ini termuat rencana-rencana progres untuk melakukan proses validasi. Jadi bisa dikatakan FMP ini merupakan peta seluruh program kerja yang dilaksanakan dalam proses validasi. Yang ketiga yaitu membuat dokumen validasi. Untuk dokumen validasi ini bukan seperti untuk mengambil foto ataupun video, cuman di dalam dokumen validasi ini terdapat seperti bentuk bukti tertulis yang nantinya akan disusun dalam bentuk dokumen validasi. Contohnya adalah seperti FMP, seperti catatan batch, kemudian ada spesifikasi produk dan lainnya. Kemudian dilaksanakannya proses validasi, dan terakhir kita lakukan peninjauan atau bisa dikatakan kita melakukan evaluasi terhadap proses validasi yang kita laksanakan. Next. Untuk tadi ada contoh yang ditemukan dari beberapa literatur terkait dengan FMP. Jadi di dalam FMP itu dibuat seperti tabel. Nah, di dalam tabel ini memuat perencanaan apa saja yang akan dilakukan selama proses validasi. Contohnya di sini pertama pada nomor 1 itu ada program kalibrasi instrumen di laboratorium dan produksi. Nah, pada program ini untuk penanggung jawabnya itu dilakukan oleh teknisi validasi, di mana untuk proses ini dilakukan selama pada minggu pertama sampai minggu ketiga. Selanjutnya juga ada beberapa rencana yang dibuat untuk melakukan proses validasi. Next. Kemudian ada juga contoh lain, ini berupa tabel yang memuat data validasi. Nah, pada gambar pertama itu ada suatu tabel produk, di mana di dalam produk ini memuat tablet A sampai tablet G. Nah, di sini di dalam statusnya itu ada status validasi yang diterima dan belum selesai. Di mana pada kita ketahui pada data validasi ini, tablet D dan tablet F itu mengalami suatu penyimpangan. Dilihat pada tabel itu pada tablet D dan F itu terdapat penyimpangan, yaitu adanya kebocoran dan juga adanya strip yang terbuka.
Pada tablet D, terdapat 187 strip ditemukan bocor dengan nomor batch yang tertera pada tabel. Kemudian pada tablet F juga ditemukan kebocoran sebanyak 94 strip dan juga terdapat 56 strip yang terbuka. Nah, selanjutnya apa? Karena ditemukannya penyimpangan, maka pihak industri ini melakukan tindakan perbaikan terhadap tablet D dan F. Nah, pada tablet D dan F tadi dilakukan tindakan sortir 100% dan restripping. Artinya nanti dilakukan pemecahan ulang terhadap produk yang mengalami penyimpangan itu. Next. Baik, materi dari Anissa Nada telah selesai. Saya lanjut, masih mengenai tahapan proses. Boleh kembali ke slide yang pertama, 5 tahapan. Yang sebelumnya lagi. Nah, di sini kan kita ada melihat ya, ada beberapa poin. Yang pertama, membentuk komite validasi, menyusun rencana, membuat dokumen validasi, pelaksanaan, dan melaksanakan peninjauan. Nah, mungkin kalau kita melihat dari beberapa contoh yang sudah disampaikan tadi, itu mungkin kalau kita lihat datanya, yang kita lihat secara nyata adalah dokumen validasinya, pelaksanaan validasinya berupa nanti hasil data-data itu, dan melaksanakan peninjauan. Nah, kalau untuk membentuk validasi komunitas dan rencana induk validasi bisa kita lihat di next slide. Tolong, yang di example tadi. Selanjutnya. Satu lagi yang seperti ini. Nah, jadi di sini sebenarnya apa yang dimaksud dengan komite itu adalah orang-orang yang melakukan validasinya. Dalam hal ini, biasanya dalam jurnal itu kan dilaksanakan oleh semua orang yang ada di sini. Misal dari jurnal yang ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 orang yang melakukan validasi. Maka inilah komite yang dibentuk sebelum jurnal ini dilakukan penelitiannya. Yang kedua itu kalau kita melihat perencanaannya yang lainnya itu biasanya terletak di bagian metode penelitian dan juga tata cara penelitiannya. Bisa misalnya kalau dalam penelitian ini telah diberitahukan bahwa di metode yang digunakan di sini adalah metode deskriptif untuk menggambarkan fakta yang terjadi saat berkaitan dengan opini, kejadian ataupun prosedur berdasarkan objek pengamatan. Nah, ini adalah tata cara yang diambil untuk melakukan validasi dalam proses ini. Selanjutnya bisa kita lihat juga nih di hasil dan pembahasan gitu ya, di sini ada peranan validasi dan kualifikasi sebagai salah satu metode penjaminan mutu dan lain sebagainya yang memperkuat dari proses validasi dalam jurnal ini, bahwa bisa kita simpulkan nih bahwa jurnal ini sudah lengkap tahapan-tahapan proses validasinya telah sesuai dengan standar yang telah ditentukannya. Mengenai ciri obat bermutu akan disampaikan oleh Dea Raihan Syahira. Kepada Dea dipersilahkan. Baiklah, dari ciri obat bermutu ini, saya telah membaca jurnal yang berjudul Pengetahuan, Sikap, dan Perilaku Masyarakat dalam Memilih Obat yang Aman di 3 Provinsi di Indonesia. Nah, jadi obat ini merupakan komponen penting yang tidak tergantikan dalam pelayanan kesehatan. Survei untuk mengukur pengetahuan, sikap, dan perilaku masyarakat dalam memilih obat yang aman dan bermutu telah dilakukan oleh BPOM. Nah, tulisan ini bertujuan untuk mengetahui pengetahuan sikap dan perilaku masyarakat dalam memilih obat yang aman. Nah, pengumpulan data ini diambil pada 3 wilayah, yaitu Provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, dan Sulawesi Tenggara. Nah, jadi data yang didapatkan yaitu seperti gambar yang di sebelah kiri. Nah, jadi pada tabel sebelah kiri ini memperlihatkan bahwa pernyataan responden mengenai ciri-ciri obat bermutu yaitu lebih dari setengah, yaitu belum kadaluarsa, dan obat yang dibeli dengan resep dokter yaitu adalah ciri obat bermutu. Lalu obat yang dibeli dengan resep dokter 34,4% dan memiliki kemasan baik 33%. Nah, responden yang menyatakan obat yang bermutu adalah obat yang memiliki izin edar hanya 18%, dan masih terdapat 12,3% responden yang mengatakan bahwa obat merek dagang itu lebih baik daripada obat generik. Dan ada pun juga obat yang harganya mahal itu
menurut responden yaitu obat yang bermutu dan juga disimpan sesuai dengan petunjuk yaitu ciri-ciri obat bermutu menurut responden. Next. Next. Nah, jadi ciri obat bermutu yaitu harus seperti diperhatikan pada saat membeli obat adalah yang pertama yaitu ada nama obat dan zat aktifnya. Lalu yang kedua ada logo obat. Nah, pada logo kepada kemasan obat ini biasanya memiliki 4 logo obat yaitu obat bebas terbatas, obat keras, dan obat psikotropika. Lalu ada nomor izin edar atau nomor registrasi yaitu untuk memastikan obat ini telah terdaftar di BPOM sehingga obat ini terjamin aman dan berkhasiat serta bermutu. Nah, nomor izin edar ini memiliki 15 digit. Contohnya yaitu digit pertama kalau G itu nama dagang. Kalau G itu berarti obat itu obat generik. Nah, lalu ada batas kadaluarsa. Nah, batas kadaluarsa ini adalah batas waktu jaminan produsen terhadap kualitas produksi. Nah, apabila batas kadaluarsa ini telah melebihi daripada uh, tanggal yang sekarang, nah itu bisa obatnya itu bisa ditarik oleh produsennya. Lalu ada kemasan obatnya itu harus keadaan baik sehingga tidak rusak dan warna ataupun tulisannya tidak luntur. Lalu memiliki nama dan alamat industri farmasi. Lalu memiliki indikasi atau khasiat dari obat. Lalu ada efek samping dari obat tersebut. Next. Nah, lalu ada lanjutan dari nomor izin edar itu, lalu ada digit keduanya itu ada B, yaitu kalau B itu obat bebas, T obat bebas terbatas, K obat keras, P psikotropika, dan N narkotika. Nah, lalu ada digit ketiga, kalau L itu lokal, kalau I itu impor. Dan digit keempat dan 5 adalah tahun registrasi, serta digit 6, 7, 8 adalah nomor identitas yang diproduksi oleh setiap industri farmasi. Jadi, setiap industri farmasi itu memiliki nomor identitas sendiri. Nah, jadi adapun logo-logo obat tadi, yaitu ada obat bebas, yaitu berwarna lingkaran berwarna hijau, yaitu obat yang itu bisa dibeli secara bebas tanpa menggunakan resep dokter. Itu contohnya itu ada OBH, obat batuk hitam. Lalu ada obat bebas terbatas, itu obat yang boleh dibeli secara bebas tanpa menggunakan resep dokter yang mempunyai peringatan khusus saat menggunakannya. Biasanya obat bebas terbatas ini memiliki ada kayak awas obat keras seperti itu. Nah, itu contohnya neo ultrasilin. Lalu yang ketiga ada obat keras, itu ada lingkaran merah dan huruf K. Nah, obat ini hanya boleh dibeli menggunakan resep dokter. Itu contoh obat salep kayak salep untuk kulit. Lalu ada obat narkotika seperti logo tersebut, yaitu obat hanya boleh dibeli menggunakan resep dokter dan dapat menyebabkan ketergantungan. Dan biasanya obat narkotika ini harus didata oleh farmasis di apotek tersebut dan setiap 3 bulan sekali itu didata untuk dilaporkan ke BPOM. Next. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Farah Mutiah. Kepada Farah dipersilahkan. Selanjutnya kita masuk ke jaminan mutu atau upaya untuk melakukan jaminan mutu di industri farmasi. Nah, prinsip dari manajemen mutu yaitu industri farmasi akan membuat produk dengan memenuhi persyaratan yang beredar sesuai dengan tujuan penggunaannya, yaitu obat yang bermutu, berkualitas, aman, dan efektif tanpa membahayakan penggunanya. Nah, penerapan sistem mutu ini ditujukan untuk menghasilkan obat yang berkualitas sesuai dengan keputusan Menkes pada tahun 1988 tentang cara pembuatan obat yang baik, mengatur penjaminan mutu obat yang dihasilkan industri farmasi di seluruh aspek. Adapun aspek-aspek yang harus dipenuhi oleh CPOB antara lain seperti sistem mutu, personalia, bangunan dan sarana penunjang, peralatan, sanitasi dan higien,
produksi, pengawasan mutu, inspeksi diri dan audit mutu, penanganan keluhan terhadap produk, penarikan kembali produk dan produk kembalian, dokumentasi, pembuatan dan analisis berdasarkan kontrak, kualifikasi dan validasi. Dari jaminan mutu ini, tujuan yang ingin dicapai yaitu menjamin obat yang beredar dapat dikendalikan secara konsisten, memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan, sesuai dengan tujuan penggunaannya dan memiliki izin edar serta spesifikasi produk. Adapun contoh dari kasus yang ada diambil dari jurnal media komunikasi yang diterbitkan oleh IKADEK Sukadana, yang ditulis oleh IKADEK Sukadana Putra dan Gusti Ayu Putunia Priantini. Studi kasus mengenai terdakwa bernama Kadek Ardita dinyatakan bersalah karena tidak memiliki izin edar pada sediaan kosmetika berbentuk krim pemutih yang diedarkannya itu tidak memiliki izin edar atau sengaja diproduksi tanpa memiliki izin edar. Nah, ini merupakan salah satu kasus yang dapat menggambarkan pentingnya jaminan mutu pada produk ini. Produk yang tidak memiliki izin edar ini termasuk ke dalam produk ilegal, sehingga produk ini tidak memenuhi persyaratan mutu yang telah ditetapkan, serta karena tidak memiliki izin edar berarti itu belum masuk ke registrasi dari BPOM atau belum disetujui oleh BPOM. Sehingga tidak memiliki kepastian atau keamanan produk sehingga dapat menimbulkan resiko atau bahaya bagi penggunanya karena tidak efektif tujuan penggunaannya. Baik, kita lanjut ke materi selanjutnya mengenai efikasi produk yang bermutu yang akan disampaikan oleh Fauzia. Pada Fauzia dipersilahkan. Baik, mengenai efikasi produk bermutu. Efikasi itu merupakan tingkat kemanjuran produk obat untuk mengurangi resiko terinfeksi. Nah, efikasi ini biasanya berkait dengan efektivitas, yaitu hasil kinerjanya setelah digunakan. Sebagai contoh, itu pada vaksin. Efektivitas vaksin baru bisa kita ketahui apabila telah dilakukan vaksinasi kepada masyarakat. Efikasi ini merupakan salah satu faktor yang penting karena berhubungan dengan efek yang akan diperoleh dari pasien yang menggunakan atau mengonsumsi produk obat tersebut. Nah, dalam menjamin suatu produk obat yang bermutu dengan efikasi yang sesuai, perlu diperhatikan CPOB-nya. CPOB atau cara pembuatan obat yang baik adalah bagian dari pemastian mutu yang memastikan bahwa obat dibuat dan dikendalikan secara konsisten untuk mencapai standar mutu yang sesuai dengan tujuan penggunaan dan dipersyaratkan dalam izin edar dan spesifikasi produk sehingga dapat mencapai kebermanfaatan. Dalam produk obat bermutu perlu ada penjaminan mutu di dalam industri maupun di luar industri. Sebagai contoh, penjaminan mutu di dalam industri itu bisa kita ambil contoh pada saat pemilihan bahan. Pada saat pemilihan bahan baku, perlu diperhatikan kualitas dari bahan baku, karakteristik bahan baku, dan kualitas dari bahan baku tersebut seperti apa. Karena apabila kualitas dan identitas serta karakteristiknya tidak jelas, maka akan berdampak negatif dan menyebabkan ketidakamanan pada produk. Contoh yaitu pada proses pendistribusian. Nah, pada proses pendistribusian itu harus selalu diperhatikan setiap distribusinya sehingga tetap terjamin mutunya. Next. Di sini saya mengambil contoh yaitu pada pengaruh suhu penyimpanan terhadap kualitas material atau produk. Nah, obat itu dapat memberikan efek yang diinginkan ketika obat tersebut dalam keadaan baik. Stabilitas obat yang baik akan memberikan kualitas obat yang baik serta mutu obat yang baik. Nah, namun ada salah satu masalah yang dapat menurunkan mutu dari obat dan menurunkan efektivitasnya, yaitu pada saat penyimpanan obat, terutama pada masalah pengaturan suhu. Nah, apabila dalam beberapa bahan atau bahan baku produk, itu ada yang dapat mudah rusak dan dapat mudah terdegradasi jika disimpan pada suhu yang tidak sesuai. Oleh karena itu,
perlu adanya pengaturan suhu yang sesuai sehingga efikasi dari obat tersebut dapat maksimal. Baik, kita lanjut ke materi yang terakhir, yaitu cara menghasilkan obat bermutu yang akan disampaikan oleh Nanda Putri Titi. Kepada Nanda dipersilahkan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang cara menghasilkan obat bermutu. Next. Nah, dapat dilihat dari penggalan jurnal tersebut mengatakan bahwa industri farmasi diharuskan memproduksi obat dengan sedemikian rupa sehingga menghasilkan produk yang bermutu, yaitu produk haruslah memenuhi persyaratan yang tercantum dalam dokumen izin edar. Nah, tidak menimbulkan resiko yang dapat membahayakan penggunanya dan sesuai dengan tujuan penggunaannya. Mutu dari suatu obat tersebut mutlak untuk dijaga. Oleh karena itu, diperlukan peran serta setiap elemen yang ada di perusahaan, termasuk manajemen dalam menjaga mutu dari produk yang dihasilkan. Dalam proses produksi obat terdapat beberapa langkah atau prosedur umum yang dilakukan, yaitu dimulai dari permintaan bahan baku dan bahan kemas ke bagian gudang dengan menggunakan nota permintaan bahan oleh bagian produksi, proses pengolahan, pengujian kisi, dan pengemasan sekunder. Hal ini berlaku sama untuk semua jenis obat yang diproduksi, seperti produksi cairan obat dalam, cairan obat luar, produksi serbuk obat dalam, serbuk obat luar, dan produksi obat setengah padat. Nah, semua proses tersebut telah sesuai dengan yang telah disyaratkan dalam CPOB. Next. Nah, untuk prosedurnya ada beberapa prosedur. Yang pertama yaitu prosedur mutu di Departemen Produksi, yang meliputi yang pertama prosedur mutu produksi obat mencakup prosedur produksi cairan obat dalam, cairan obat luar, prosedur produksi serbuk obat dalam, serbuk obat luar, dan produksi obat setengah padat. Yang keduanya yaitu prosedur permintaan bahan ke gudang, yang meliputi prosedur permintaan bahan baku ke gudang bahan baku dan proses permintaan bahan kemas ke gudang bahan kemas yang telah saya bacakan tadi. Yang kedua ada prosedur mutu di bagian gudang bahan baku. Nah, ini meliputi prosedur permintaan pembelian bahan baku ke bagian pembelian dan prosedur penerimaan bahan baku dari supplier. Terus yang ketiga ada prosedur mutu di bagian gudang bahan kemas. Nah, ini meliputi prosedur permintaan pembelian bahan kemas ke bagian pembelian dan prosedur penerimaan bahan kemas dari supplier. Yang keempat ada prosedur mutu di Departemen Pengawasan Mutu, yaitu meliputi prosedur pengkajian tahun produk jadi dan prosedur pemusnahan produk jadi. Yang terakhir ada prosedur mutu di Departemen Keuangan, yaitu prosedur pertanggungjawaban pembelian barang. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mati. Baiklah, terima kasih Nanda. Selanjutnya yaitu cara pembuatan obat yang baik itu harus mensyaratkan industri farmasi untuk mengidentifikasi validasi yang perlu dilakukan sebagai bukti pengendalian terhadap aspek kritis dari kegiatan yang dilakukan. Nah, di mana perubahan signifikan ini terhadap fasilitas peralatan dan proses yang mempengaruhi mutu produk hendaklah divalidasi. Nah, di sini berdasarkan peraturan Badan Pengawasan Obat dan Makanan nomor 13 tahun 2018 tentang perubahan atas peraturan Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan nomor 03/133/12/81 tahun 2012 tentang penerapan pedoman cara pembuatan obat yang baik. Nah, di sini telah diatur oleh peraturan tersebut bahwa cara pembuatan obat yang baik atau yang bermutu adalah bagian dari pemastian mutu yang memastikan bahwa obat dibuat dan dikendalikan secara konsisten untuk mencapai standar mutu yang sesuai dengan tujuan penggunaan dan dipersyaratkan dalam izin edar dan spesifikasi produk. Nah, di mana cara pembuatan obat yang bermutu ini harus mencakup pada produksi dan pengawasan mutu itu tersendiri. Nah, syarat-syarat agar pembuatan obat ini
baik dan bermutu. Yang pertama yaitu semua proses pembuatan obat dijabarkan dengan jelas, seperti secara sistematis berdasarkan pengalaman dan terbukti mampu secara konsisten menghasilkan obat yang memenuhi persyaratan mutu tersebut. Nah, selanjutnya yaitu syarat yang kedua, tahap proses yang kritis. Nah, di mana dalam pembuatan, pengawasan proses, dan sarana penunjang serta perubahannya yang signifikan divalidasi. Nah, selanjutnya yang ketiga yaitu tersedianya semua sarana yang diperlukan dalam pembuatan obat yang bermutu ini, seperti personil yang terkualifikasi dan yang terlatih, terus bangunan sarana, prasarana, dan lain-lainnya. Nah, selanjutnya yaitu prosedur dan instruksi ditulis dalam bentuk instruksi dengan bahasa yang lebih jelas, tidak bermakna ganda, dan dapat diterapkan secara spesifikasi pada sarana yang tersedia. Syarat selanjutnya yaitu operator memperoleh pelatihan untuk menjalankan prosedur secara benar. Nah, selanjutnya yaitu pencatatan dilakukan secara manual atau dengan menggunakan alat pencatat selama pembuatan untuk menunjukkan bahwa semua langkah yang dipersyaratkan dalam prosedur dan instruksi yang diterapkan benar-benar dilaksanakan dengan baik. Nah, selanjutnya syaratnya yaitu catatan pembuatan, termasuk distribusi yang memungkinkan penelusuran riwayat secara lengkap, disimpan secara komprehensif dan dalam bentuk yang mudah diakses, serta penyimpanan, pendistribusian, dan sistem penarikan kembali obat maupun peredaran. Baiklah, sekian dari saya. Kembali kepada moderator. Baik, itulah penjelasan materi dari kelompok kami. Sedikit saya simpulkan kembali. Jadi pada materi penjelasan kami ini intinya adalah kita membahas tentang mengenai obat yang bermutu. Nah, materi validasi ini sendiri adalah untuk menghasilkan obat yang bermutu tadi. Makanya di sini kita membahas nih apa aja sih ciri-ciri obat yang bermutu, mulai dari dia harus tidak lewat dari tanggal kadaluarsa, ada izin edarnya, lalu juga kita harus memperhatikan efikasi dari obat itu sendiri, walaupun mungkin ada yang mengatakan obat ini bermutu nih, tapi kita harus melihat apakah obat ini efikasinya sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh pasien atau tidak. Lalu dilanjutkan dengan bagaimana sih cara menghasilkan obat yang bermutu itu sendiri, setelah dijelaskan oleh teman-teman saya tadi. Lanjut, itu sih jadi mengapa balik ke materi awal, tahapan proses validasinya dilakukan. Setelah kita tahu apa saja yang harus kita pahami, apa saja yang harus kita validasi, maka akan menghasilkan obat yang bermutu. Sekian dari kami. Apabila teman-teman ada pertanyaan, boleh ditanyakan di kelas nantinya. Apabila ada kekurangan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.